ada Jom Melayu Kerajaan Sriwijaya di dinding bangunan Borobudur. Jadi orang silap penamakan ini ialah bukan Jom Jawa tapi Jom Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang tonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman semuanya pada sehat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dari Trend Publika dengan judulnya yang sangat menarik sekali. Malaysia jadi tertawaan, Indonesia luruskan kapal-kapal yang diklaim oleh Jom Melayu. Oke, seperti apa videonya? Nampaknya menarik sekali. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Jadi orang silap penamakan ini ialah bukan Jom Jawa tapi Jom Melayu. Pada masa itu bahagian daripada Jawa di bawah perintah oleh orang Sriwijaya. Jadi inilah dia Jom Melayu yang ada dia punya pengayuh tepi dia dan ada dia punya layak. Orang Malaysia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas mengenai perilaku kaum Melayu Malaysia yang selalu bikin kita tertawa karena amat lucu dan selalu jadi bahan tertawaan dunia. Semua orang juga tahu bahwa sebagian kaum Melayu Malaysia sebenarnya berasal dari suku-suku di Indonesia. Orang Minang, Aceh, Bugis, Batak, Jawa, Banjar, dan sebagainya, semua disebut Melayu di Malaysia, asalkan beragama Islam. Jadi sebagian besar mereka sebenarnya Melayu palsu. Melayu palsu ada-ada dari aja. Nusantara, maka kaum Melayu Malaysia itu selalu bingung mengenai budaya dan identitas mereka. Mereka sebenarnya kaum yang lemah dan kalah, atau jelasnya, mereka adalah kaum pecundang serta penakut. Mereka tak berani melawan penjajah seperti Portugis dan Inggris. Raja-raja Melayu Malaysia hanyalah pemuja atau hamba penjajah British. Bahkan dulu Semenanjung Malaya selalu jadi taklukan Siam, Majapahit dan Aceh. Kaum Melayu Malaysia memang tak punya peradaban tersendiri yang hebat. Maka, yang dilakukan Profesor Malaysia hanyalah mengumpulkan clipping dan mencomot budaya dari Nusantara, lalu diberi judul atau label Melayu. Dengan cara begitu, maka kaum Melayu Malaysia yang katanya keturunan Nabi Ibrahim itu, tampak jadi kaum paling hebat di alam semesta atau paling mulia di jagat raya, serta paling masyhur di persada dunia. Padahal realitasnya sebaliknya. Kaum Melayu Malaysia hanyalah kaum pengkhianat Nusantara dan menghamba pada penjajah British. Kaum Melayu Malaysia juga tak punya nyali untuk berperang. Bahkan simbol pahlawan mereka adalah tentara British hingga sekarang. Dan Melayu Malaysia tampak amat bangga dengan tugu negara itu. Kelucuan kaum Melayu Malaysia muncul lagi belakangan ini karena dua akademisi Universitas Putra Malaysia atau UPM, yakni Rosita Cherodi dan Hashim Musa, jadi bahan tertawaan sejarawan Prancis bernama Suri Jardin. Seperti yang diungkap pada video sebelumnya, dua akademisi UPM itu memuat foto yang keliru mengenai kapal yang disebutnya sebagai Jom Melayu. Menurut Jardin, foto kapal tersebut bukanlah kapal dari Nusantara, melainkan kapal kargo Cina. Kesalahan itu amat fatal mengingat kedua akademisi UPM tersebut memuat artikelnya dalam sebuah jurnal internasional. Salah satu penulis, yakni Rosita, sempat membela diri bahwa foto tersebut diambil dari Museum Bahari Jakarta. Tapi pengakuan itu ternyata bohong. Media Malaysia telah mewawancarai pihak Museum Bahari Jakarta dan mendapatkan jawaban bahwa foto kapal Cina itu tidak ada dalam koleksi Museum Bahari Jakarta. Pihak Museum Bahari juga mengoreksi adanya kesalahan foto yang lain yang dimuat pada artikel bikinan akademisi UPM itu. Dalam artikel itu dimuat sebuah foto miniatur kapal yang disebutnya sebagai Jom Jawa atau Jom Melayu. Padahal itu adalah kapal Borobudur atau jenis kapal yang ada pada relief Borobudur.
Adapun foto miniatur Jung Jawa yang benar adalah foto yang kanan. Tapi Jung Jawa ini diubah namanya jadi Jong Melayu oleh akademisi Malaysia itu. Nah, sejarawan Malaysia yang lain kemudian menuntut agar pihak UPM mengusut dua akademisi tersebut karena telah membuat kebohongan. Hal ini amat penting karena menyangkut reputasi universitas tersebut. Sebagai catatan, jurnal internasional yang memuat artikel Rosita dan Hasim boleh dikatakan sebagai jurnal abal-abal. Universitas Kebangsaan Malaysia bahkan tidak memperhitungkan jurnal tersebut. Berikut ini adalah pemberitaan di Malaysia mengenai skandal akademik yang memalukan itu. A French historian has come out accusing two academics from University Putra Malaysia of misrepresenting historical facts related to Malay maritime history and questioning the credibility of the academic journal it was published in. In a Facebook post, Serge Jardin named Rosita Cik Rodi and Hashim Musa as the authors of a paper titled The Jongs and the Galleys, Traditional Ships of the Past Malay Maritime Civilization, that was published in the International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. Jardin alleges that an image used in the paper to show a model of a Malay jong is in fact a Futuropole junk from China. His Facebook post includes a photo of the jong in question, to which he further lists two other factual claims in the paper that he argues have been falsified. Jardin then proceeded to question whether the journal it was published in is credible and peer-reviewed. Jardin has authored several books, including Réveil Malacca, an invitation to discover Malacca through the eyes of travelers, Malaisie. Selanjutnya kita akan simak pemaparan Hashim Musa mengenai peradaban maritim Melayu. Kita akan lihat bahwa ia sebenarnya hanya main comot kapal-kapal di Nusantara, lalu diberi label Melayu. Jika kerajaan Banten itu dekat dengan Jawa, dekat ke Jakarta itu, Madura dan juga memiliki kapal gali mereka, tentu sekali kerajaan Melaka yang lebih besar mampu memiliki galinya tersendiri untuk pengangkutan dan peperangan, bait dan sebagainya. Jadi maknanya Melaka tempat persimpangan perjalanan dan juga tempat terhimpunnya barang-barangan untuk dibawa daripada barat ke timur atau dari timur ke barat. Jadi itulah Melaka kita dahulu. Oke, teman-teman ya, emang sangat sangat lucu sekali ya ketika Malaysia yang dipaparkan oleh para profesor-profesor di sana, rasa seolah-olah di sanalah pusat peradaban Melayu yang sebenarnya. Sebenarnya kalau menilik wilayah, justru Indonesia lah yang sangat luas kalaupun mau menggali sejarah ataupun peradaban Melayu di sini. Terus nampak ya dia punya orang Portugis, orang Arab dan sebagainya, tempat perhimpunan pedagang-pedagang daripada barat dan timur. Teruskan. Linda Schaeffer, ini adalah seorang profesor sejarah dari Tufts University, dalam bukunya Maritime Southeast Asia 1500 telah menyatakan bahawa itu dibuat oleh Tuan Tama tadi, iaitu pelayar-pelayar Melayu merupakan pelayar yang mempunyai ilmu laut yang tinggi. Belayar merentasi lautan beribu-ribu batu tanpa bantuan kompas dan carta bertulis. Pelayar dulu Melayu menggunakan angin, bintang, warna laut, rupa bentuk gelombang laut, melihat tabiat burung-burung tertentu, haiwan dan tumbuhan laut, dan juga rupa bentuk gelombang pada permukaan laut untuk mengetahui lokasi mereka. Pelayar-pelayar Cina telah mengetahui tentang orang-orang Melayu dari seawal kurun 3 Masih. The Chinese also knew these islanders as builders, as the crews of ocean-going vessels engaged long distance overseas trade. The Chinese, ini penting, dibuat oleh Schaeffer, in fact appear to have learned much from these sailors. Jadi saya dah sebutkan bahawa dulu satu masa Chinese jong itu sebenarnya jong Melayu. Kerana apa? Kataan jong itu mana-mana di Malaysia ataupun di Indonesia ada perkataan jong. Kalau kita pergi ke Kelantan, saya ke Kelantan ada lubuk jong. Kita pergi ke Perak ada cangkak jong. Kita pergi ke pulau Kedah sana ada teluk jong. Jadi jong itulah satu perkataan Melayu asli. Jadi begitu jugalah nama perahu itulah jong, orang Melayu punya. Dan Cina bila mereka tengok kita punya jong, mereka menirunya menjadi jang, Chinese jang. Dan sebenarnya kita orang Melayu yang menciptakan jong itu. Benar jong itulah dia punya layar. Jong itu layar. Itu kalau jong
ni besar tu. Psikologi banget Dia punya ini layar dibuat daripada apa itu untuk buat daun-daun rumbia. Dibuat rumbia dililit seperti layar itu, dan ada panel. 5 panel tu dia bertol sikit. Kalau apa ni laju sangat dia akan naik balik. Jadi maknanya layar itulah jong. Jadi itu jong Melayu ialah kapal layar yang punya layar jong. Itu dia ya. Teruskan. Anthony Reid, ahli sejarah Tenggara yang terkemuka dalam bukunya Southeast Asia itu berkata bahawa the earliest European description of Malay junk is that of a Waditma itu 1510, who explained that in PD, that is North Sumatra, as well as internal stream around 1504. Sebelum jatuh Melaka kan, they made great ships which called gunci, iaitu jong, which carry 3 masts and have a prow before and behind with 2 rudders. Maknanya jong Melayu itu dia depan pun tirus, belakang pun tirus. Untuk apa? Supaya mereka boleh pergi ke depan ataupun kalau boleh hundur ke belakang. Jadi dua-duanya boleh berjalan, depan belakang. Itu ialah jong Melayu dahulu. During the ensuing half century, numerous Europeans extolled the size and strength of this ship and the marvelous workmanship that could construct them without nails, tanpa ada paku, using only the simplest tool at days, drill and chisel in particular. The largest junk seam was enormous troop carrier about 1,000 tons with several hulls superimposed for extra strength, built for the Javanese attack. Okay. Lakaran saiz jom Melayu yang lebih besar daripada kapal galian. Kita banding, itu galian Portugis. Inilah jom Melayu. Berapa kali ganda? 3 kali ganda. Dan apa tu, bukan itu saja, dia punya apa tu birai dia tu ataupun dia punya dinding itu 3 lapis. Tembak sekali tak akan luk. Itu jom Melayu dahulu. Dan mengapa jom ini besar? Kerana mereka mengutip tiap-tiap tahun, mengutip barang-barang daripada Asia Tenggara untuk bawa ke China. Dia pergi sekali setahun saja. Sebab tu banyak pesawat bawa barang-barangan, kemudian daripada China bawa balik ke sini. Jadi setahun sekali saja mengikut dia punya tiupan angin monsun itu. Itulah jom Melayu dahulu ya. Sila teruskan lagi. Saya terus lagi. Okey, kita tengok di Borobudur, kalau pergi dekat dengan apa tu Nyambel Borobudur ya. Ada jom Melayu Kerajaan Sriwijaya di dinding bangunan Borobudur. Jadi orang silap bapa namakan ini ialah bukan jom Jawa tapi jom Melayu. Pada masa itu bahagian daripada Jawa di bawah perintah oleh orang Sriwijaya, dan yang membentuk Borobudur itu bukan orang Jawa, orang Melayu. Yang bina dia punya apa tu Borobudur Monument itu Melayu, iaitu daripada Sriwijaya. Dan satu daripada dinding ukirannya adalah jong Melayu ini. Ini jong Melayu bukan jong Jawa ya. Teruskan. Terus lagi. Okey. Di museum di Sunda Kelapa dibina balik dia punya replika jom Melayu tadi. Jadi inilah dia jom Melayu yang ada dia punya apa tu pengayuh apa tu depi dia dan ada dia punya layar dan sebagainya. Begitulah guys akal-akalan kaum Melayu Malaysia. Semua yang ada di Nusantara dilabeli Melayu. Semua kapal dianggap kapal Melayu. Bahkan kapal Borobudur pun dianggap sebagai jung dan diberi nama jung Melayu. Di mata orang Malaysia yang mabuk Melayu, tak ada budaya Aceh, Minang, Sunda, Batak, Jawa, Bugis dan sebagainya. Tak ada semua. Semuanya dianggap serba Melayu. Tujuannya, kaum Melayu Malaysia yang tak punya peradaban hebat dan takut sama penjajah, biar tampak hebat. Yuk kita lanjut lagi. Okey, boleh kita teruskan. Okey, untuk memenuhi keperluan berdagang maritim sejak awal lagi, pedagang Melayu telah menggunakan pelbagai jenis kapal dan perahu, iaitu daripada 3 kelas: kapal besar, kapal sederhana dan kapal perahu kecil. Kapal besar yang mengharungi lautan luas ialah kapal Jong, Rali, Finisi, Pinah dan Bedar. Kalau kita pergi Kelantan ada kapal Bedar, pergi ke Sungai Duyung di Terengganu ada Pinas, dan kalau pergi ke Bulukumba di Sulawesi ada Finisi. Kapal sederhana untuk pelayaran di perairan Nusantara dan antara pelabuhan ada di Wakang, Bugis, Nadir Sumatera, Lancar Sumatera dan sebagainya. Dan perahu kecil untuk pengangkutan di pelabuhan, pesisir pantai ada Sungai
Dan sungai ada kolek, balok, jalur, kajangan dan sebagainya. Jadi ada 3 jenis perahu, yang besar, pertengahan dan yang kecil. Baik, teruskan. Kapal gali dan warak. Gali atau geli sejenis kapal atau perahu besar yang berasal dari zaman ketamadunan Fenisia, Yunani, Parsi dan Romawi. Gali berbentuk tirus dan memanjang menggunakan kombinasi kuasa dayung dan layar yang digunakan oleh tentera laut negara-negara Eropah dan seterusnya oleh Empayar Turki Osmania yang bawa kepada kerajaan Aceh, Melaka, Banten dan Madura dan lain-lain. Di Aceh namanya warak, lebih kurang sama. Dan kat Aceh tadi bawa ada 120 kapal warak yang digunakan oleh Aceh pada tahun 1570-an. Teruskan. Kapal gali Hayreddin Barbarossa, Laksamana tentera laut Turki Osmania semasa menyerang pantai Perancis 1543-1544. Ini sebuah gharab atau gali yang digunakan oleh kerajaan Aceh dengan lambang bulan sabit kerajaan Islam Utara itu. Jadi makna kerajaan Aceh namanya adalah gharab. Gharab ini bahasa Arab, sama juga dengan gali. Itu ada pendayungnya, ada dia punya layar. Ya, baik, teruskan. Teruskan lagi. Gali mendam berahi. Kita masuk pada mendam berahi mula digunakan. Maka dalam buku Hakikat Hantuah ni saya buat gambaran hantuah dan gambar gali mendam berahi dengan para pendayung berdasarkan lukisan dalam Metro Ahad 1428. Ini ialah hasil daripada gambaran. Begitulah pola pikir Profesor dan Doktor Melayu Malaysia. Mereka selalu membesar-besarkan kemelayuan. Semua di Nusantara adalah punya Melayu. Karena itu mereka amat pening ketika bahasa Indonesia masuk UNESCO dan otomatis jadi bahasa dunia. Oke teman-teman ya, demikian satu video dari Trend Publika di mana memang benar ya, Malaysia dengan apa yang dipaparkan oleh para profesornya itu seolah-olah memang di sanalah tempat peradaban apapun yang ada di kawasan Indonesia itu memang berpusat di sana. Ini karena ada satu konsep yang ada di Malaysia, yaitu konsep alam Melayu. Semua yang ada di Indonesia bisa mereka klaim. Oke teman-teman ya, demikian satu buah video dari Trend Publika. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.